Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah la wala wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga hingga siang ini kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada 1001 cerita yang sangat indah yang kemarin saya temukan sepanjang perjalanan saya dan keluarga mendaki Gunung Lembu. Beberapa di antaranya adalah ketika kami menuju puncak, dalam perjalanan menuju puncak di ketinggian 500 meter, saya sempat berbincang dengan seorang ibu yang menjajakan makanannya di sebuah warung di gunung tersebut. Saya bertanya kepada si ibu, bagaimana si ibu tersebut mengangkut barang dagangannya, apakah ada jalan lain selain jalan yang kami lintasi tadi. Si ibu mengatakan bahwa dia pulang pergi mengambil dagangannya dari bawah hingga ketinggian 500 meter itu setiap hari dan melintasi jalan yang sama dengan yang kami lintasi. Sementara kami sudah bermandikan keringat, baju basah, kaki sudah seperti kram, si ibu nampak santai saja pulang pergi mengambil makanan dan dagangannya dari bawah ke atas hingga ketinggian 500 meter tersebut. Kemudian ketika pulang, saya berpapasan dengan seorang anak kecil, usianya sekitar 10 tahun, memakai sandal jepit. Dia sedang mendaki, berpapasan dengan kami yang hendak turun. Sambil berlari kecil, anak itu nampak ringan sekali melangkahkan kakinya. Saya tanya, "Dek, mau kemana?" "Mau ke atas." "Memang tidak capek?" "Enggak, biasa saja." Dan anak itu terus melanjutkan perjalanannya sambil berlari kecil. Kemudian terus ke bawah, saya bertemu juga dengan dua orang yang sedang memikul genset, mungkin beratnya di atas 50 kilo, dan mereka harus mendaki menuju tempat perkemahan. Sebuah beban yang sangat luar biasa, tapi ternyata mereka mampu melakukannya. Di sisi lain, saya bertemu dengan seorang pendaki yang berbadan besar. Saya bertanya ke pendaki tersebut, "Mas, bagaimana pendakian ini?" "Capek Pak, capek banget, saya hampir pingsan," katanya. Dengan terengah-engah, dia berhenti sejenak untuk mengatur napasnya sebelum melanjutkan pendakian. Kemudian juga setelahnya saya berpapasan lagi dengan beberapa orang yang hendak menuju ke atas, tapi akhirnya rombongan tersebut harus membatalkan, mengurungkan niatnya untuk sampai ke atas karena sampai pos 1 saja sepertinya sudah kelelahan. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah dari ibu penjual warung tadi, dari anak yang lari-lari ke atas tadi, kemudian dari mereka yang memikul genset, kita bisa belajar bahwa berat tidaknya medan itu bukan karena apa-apa, tapi karena kitanya, karena subjeknya. Medan yang menurut orang lain berat, medan yang saya anggap sangat terjal, tapi ketika mereka yang sudah biasa melakukannya, ternyata mereka melakukannya dengan biasa-biasa saja. Tidak ada raut kelelahan, tidak ada raut keletihan. Mereka sangat enjoy untuk menapaki titian dakian menuju ke atas dengan sangat nyaman, sangat ringan. Sebaliknya, ketika tadi saya turun, si pendaki yang ngos-ngosan, dia sampai bercucuran keringat. Ternyata si pendaki tersebut baru pertama kali seperti kami mendaki, dan ketika kita baru pertama kali mendaki, maka itulah yang terjadi. Sangat berat, sangat melelahkan, pun dengan rombongan yang berikutnya.
mereka akhirnya membatalkan niatnya untuk sampai ke puncak karena energinya sudah tidak mencukupi lagi. Kemudian kita alihkan apa yang tadi saya sampaikan ke dalam kehidupan kita. Ternyata ujian, ternyata tingginya, beratnya medan itu bukan diukur dari seberapa tinggi, seberapa berat medan yang harus kita lalui, tapi seberapa siap kita melaluinya. Maksud saya, ketika misalkan seseorang mengalami atau mendapatkan ujian dalam tanda kutip, meskipun ujian itu tidak terlalu berat, meskipun ujian itu sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ketika yang mengalaminya tidak siap, ketika keimanannya sedang turun, ketika keyakinannya tidak mantap, ketika pengetahuannya tidak memadai, maka ujian dan beban yang sebenarnya biasa saja bisa jadi sangat berat. Seperti orang yang mendaki pertama kali tanpa ilmu, tanpa pemahaman, tanpa tahu medan. Seperti itulah kira-kira. Jadi di sisi lain mungkin ujiannya sama, tapi orang yang mengalaminya memiliki keimanan yang kuat, memiliki ilmu yang memadai, kemudian keyakinannya pun mantap bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka ujian yang sama di level yang sama akan jauh lebih ringan ketika yang mengalaminya sudah siap dan tahu apa yang harus dikerjakannya. Jadi perbedaannya adalah antara kita siap atau tidaknya, bukan seberapa berat ujian itu, seberapa tinggi apa yang harus kita daki. Betapapun tingginya gunung, ketika kitanya sudah terlatih, maka gunung itu akan didaki dengan yang serasa biasa-biasa saja. Tapi meskipun bukit yang tidak terlalu tinggi, ketika kitanya baru pertama kali, ketika kita tidak tahu medan, ketika kitanya kurang persiapan, maka sangat boleh jadi bukit yang tidak terlalu tinggi pun akan terasa berat. Seperti itulah kehidupan. Jadi Allah menyatakan bahwa setiap kita akan diuji, baik itu berupa ujian kebaikan, baik itu ujian keburukan, yang tujuannya adalah agar kita kembali. Dan sebaik-baik kita dalam menyikapi ujian adalah bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kemudian keyakinan dan kepasrahan kita bahwa tidak ada ujian yang lebih berat yang akan dibebankan kepada setiap kita, melainkan kita akan sanggup menghadapinya. Lagi kuncinya persiapan. Allah bisa karena biasa. Seperti itulah hidup. Dalam hal lain misalnya, sholat itu terasa berat bagi mereka yang jarang sholat, yang tidak terbiasa sholat. Sholat tahajud itu sangat memberatkan bagi mereka yang tidak pernah tahajud, bagi mereka yang belum istiqamah menjalankannya. Tidak demikian bagi mereka, para ulama, para kiai yang memang sudah terlatih untuk bertahajud, untuk melaksanakan qiyamul lail, maka tahajud merupakan sebuah kenikmatan yang akan sangat mereka rindukan untuk melakukannya. Para alim, para orang-orang soleh akan sangat menyesal dan sangat merasa rugi ketika kemudian ada satu malam saja kelewat tahajudnya, karena mereka sudah terbiasa. Kemudian dalam hal berderma, dalam hal bersedekah itu 10.000 saja bagi mereka yang tidak biasa melakukannya akan serasa berat, akan serasa demikian menjadi beban. Kemudian ngitung-ngitung apakah nanti uang saya berkurang atau tidak. Tapi bagi mereka para dermawan yang ahli sedekah, mengeluarkan 1 juta itu tidak ada beban bagi mereka, karena mereka sadar, karena mereka tahu bahwa ada hak orang lain di situ. Kemudian lagi dari Ramadan kemarin, ketika niat kita kuat, ketika kemudian kita dilatih dan terlatih, saum Ramadan sebenarnya bisa dilakukan, bisa dimulai diajarkan sejak usia TK atau SD.
akan menjadi ringan ketika memang kita sudah siap. Sebaliknya, Ramadan akan sangat menyiksa, akan sangat menderita bagi mereka yang tidak mempunyai niat yang kuat untuk melaksanakannya. Terbukti berapa banyak orang yang secara fisik gagah, secara fisik sudah dewasa, badannya kekar, tapi untuk menahan lapar seharian aja tidak sanggup. Jadi sekali lagi, ala bisa karena biasa. Biasakan untuk berbuat baik, maka insya Allah kebaikan apapun yang akan kita lakukan akan menjadi ringan. Baik itu sholat malam, baik itu sedekah, baik itu saum, baik itu silaturahim, baik itu berzikir. Zikir itu merupakan sebuah amaliyah yang sangat berat bagi mereka yang belum terlatih, tapi akan menjadi sebuah kenikmatan ketika kita sudah bisa membiasakannya, melatih diri kita untuk istiqomah zikir. Jadi itu pengalaman dan hikmah yang kemarin sempat terekam oleh memori saya dari seorang ibu penjual warung yang tanpa merasa letih bolak-balik ke atas ke bawah untuk mengambil dagangannya, dari anak kecil yang berlari dari kecil menuju atas juga dengan sangat enjoy. Kemudian mereka yang memikul genset juga merasakan hal yang sama. Sebaliknya ada orang yang justru terbebani dengan badannya sendiri yang gede, yang besar, justru merasa berat untuk naik karena dia tidak biasa melakukannya. Pun rombongan yang ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan beberapa orang anak muda juga merasakan kelelahan yang sangat ketika dia harus naik ke atas lagi karena tidak biasa. Jadi biasakan selalu berbuat baik, biasakan selalu berucap dengan baik, biasakan selalu hal-hal yang positif. Insya Allah ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan hal yang positif, maka kebaikan demi kebaikan apapun yang akan kita lakukan akan bisa kita nikmati, dan tentunya dengan ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.